Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam beli pepaya, cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan kita jadi orang kaya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kamala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qad ursila wa ala alihi wa sahbihi alladzina tabau sidqan wa amala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa qala an-nabiyyu sallallahu wa qala an-nabiyyu man aya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nanu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua DKM Majelis Masjid Baitul Maqmur, semoga sekitar masjid yang ikut berpartisipasi berperan dalam membangun masjid rezekinya semakin makmur. Amin. Pagi sore tidak sering kejemur, tidur pun nyenyak di atas. Juga yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Musonif Abbas, Ketua Pembina Ustadz Momon Ustazah Momon Munawarah, Ketua Pengajian kaum ibu Ustazah Warni, Ibu Ustazah Rumiati, Ibu Ustazah Marwah. Yang pakai seragam mana nih penitia? Putih perpaduan warna, ungu campur abu, biru dongker. Perpaduan warna yang cukup menarik, cukup unik, pernak-pernik. Mudah-mudahan Allah jadikan wasilah baju yang cantik, hatinya juga cantik, dan miliknya juga cantik. Segenap panitia penyelenggara, mudah-mudahan kelelahannya menjadi lillah, sehingga diridhoi oleh Allah Sang Maha Pemberi. Hidup tidak akan tersusah, apa yang kita pinta bisa cepat kebeli. Amin. Panitia mudah-mudahan setelah maulid bisa kebeli apa yang diinginkan. Amin ya rabbal. Pengen kebeli apa panitia? Panitia pengen kebeli apa? Panitia penyelenggara semakin sukses. Ibu Ustazah Haja Masti, pokoknya seluruh ketua-ketua majelis taklim, para pengurus yang ikut menggebiarkan peringatan maulid, yang mudah-mudahan ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ketinggalan aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Ibu Lurah, Ibu RT, Bapak RT, segenap alim ulama, bapak-bapak yang hadir di hadapan kita. Hebat Bu, Masjid Makmur bekerja sama, bukan hanya ibu-ibu yang ikut andil, tapi bapak-bapak juga ikut berpartisipasi, ikut hadir dalam menggebiarkan maulid. Mudah-mudahan semua ketemu dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu penata acara yang telah memberikan waktu
Mengawali pembicaraan saya, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur atas Allah yang Maha Ghafur, yang nilainya tidak akan terukur. Maka kita diperintahkan untuk bertafakur dan bersyukur. Amin apa itu? Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur, dan yang paling penting kita jadi orang jangan takabur. Kenapa? Kalau orang takabur nanti hartanya akan ngaur. Yang ada menderita tinggal dapur sama sumur. Ya Pak ya, ayo. Orang yang takabur, apalagi nih temanya bagus banget, bisa begini nemu. Kalau bahasa kampung saya, bahasa orang kampung besar aja, baru nemu nih kata-kata kayak begini baru nemu. Bagus banget dengan maulid. Tanamkan sifat dermawan dan gemar berinfak. Biasanya kan dengan maulid akhlakul karimah, gitu kan ya Bu ya. Ini schedule-nya tema begitu membangun, dan memang kebetulan panitia penyelenggara sangat membutuhkan bangunan. Makanya berjudul Tanamkan Sifat Dermawan dan Gemar Berinfak. Karena kalau kita infak juga kelihatan mungkin sama mata. Beda dengan Assalamualaikum. Halo. Ya Pak ya. Assalamualaikum, mintain amal, nggak kelihatan sama mata kita gitu loh. Ibu ya Pak ya. Cuma kita jangan mau tahu itu kita dikemanain itu. Lah bodo amat lah, yang penting mah kita ngebagi, udahlah urusan dia juga mau dikemanain juga. Ada nggak kira-kira yang suka nyari ada udang di balik? Memanfaatkan yang memang kurang. Ada ya kira-kira ada kalian? Banyak tahu. Banyak orang seperti itu kalau ada bangunan memanfaatkan. Assalamualaikum, padahal mereka bukan buat masjid tapi buat dia. Halo. Mudah-mudahan dengan berkah maulid yang hadir khususnya segenap penyelenggara tidak seperti itu. Dengan berkah maulid mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita makmur. Amin. Rezeki kita makmur, pagi sore tidak sering kejemur. Tadi juga sudah bilang harapannya nyenyak di atas kasur. Karena kalau udah nyenyak mabuk ada yang dirasain. Orang kalau tidurnya nyenyak nggak ada yang dirasain. Ada yang ngerasain badannya, ada yang ngerasain hatinya. Halo, hatinya lagi luka, punya teman, punya bestie nggak disangka dulu mah baik, nggak taunya. Ya Pak ya, kelihatannya baik tapi nggak taunya nusuk di belah. Pernah ada yang begitu Bu? Ada nggak kira-kira? Kelihatannya mukanya baik tapi di belakangnya menyakitkan. Itu kadang-kadang dia nggak nyenyak bikin begitu. Itu dia ada segitunya itu sama gua begitu. Padahal gua nggak hitung-hitungan begitu. Kenapa dia begitu? Makanya dengan maulid mudah-mudahan kita nggak pada begitu. Amin apa ya? Amin ya Rabbal. Dan apa yang kita rasakan kalau tidur nyenyak mudah-mudahan nggak ada yang dirasain. Badan pada enakin. Karena kalau badan gak enakin, tidur juga gak enakin. Pikiran harus enakin, badan juga harus enak. Di badan kan zaman sekarang mah beda Bu, malaikat ngikutin zaman. Ya Pak ya. Ikutin zaman, kadang-kadang malaikat gak kayak zaman dulu. Zaman dulu coba Ibu perhatiin, orang kalau meninggal kelepek-kelepek, meninggal. Pulang dari sawah tidur, meninggal. Tapi sekarang zamannya beda, malaikat ngikutin masyarakatnya, ngikutin umatnya, penyakit dikredit sama malaikat. Ya Pak ya tangan mulai nggak bergerak, habis tangan kaki nggak bergerak, habis kaki mulut menyon nggak bergerak. Na'udzubillahin. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak ngikutin zaman karena umatnya zaman sekarang banyak yang ngeri. Jadi penyakit dikredit juga. Ya betul. Ibu jamaah sedang maulid
yang dirahmati Allah, salawat dan salamnya tidak lupa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad, Nabi yang mendobrak pintu kebatilan, dibuka dengan kacamata keimanan dan ketauhidan. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi sallallahu. Enakin Bu, kita kan kalau lagi rame-rame enakin, kalau neponi demen begitu ya Bu ya. Suami istri yang satu enakin, suaranya mau unik. Suami istri Kori yaitu Ustadz Juan Anas dan Ustadz Ahmad Hidun. Dia mah nggak pernah ribut kali Bu ya. Atau diselawatin aja. Suaranya udah enak ya. Punya istri Kori Ahmad enak, punya suami Kori Ahmad dilakuin juga udah enak. Abang aku minta uang, jawab lagi. Tenang, tenanglah sayang. Ya Pak ya? Betul apa betul? Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa sih kita harus pada muludan? Ibu, ini Masjid Al-Makmur pada rumah butuh bangunan banyak. Kalau nggak muludan kayaknya nggak lega. Iya Pak ya? Dan memang kita diperintahkan para ibu, di dalam Al-Quran dikatakan kita diperintahkan bergembira dengan kelahiran sosok yang patut dibanggakan. Assalamualaikum Zainal Biya, Assalamualaikum Adakal Iya, Assalamualaikum Zainal Assalam Adakal Ya. Nabi penghias para nabi, atfal anbiya, manusia yang paling takwa. Kita umatnya dianjurkan untuk bergembira. Caranya mengadakan peringatan Maulid bukan kata siapa-siapa, tapi Allah firmankan dalam Al-Quran, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allah. Bener kendor. Ibu, jangan-jangan terpesona dengan baju ungu. Saya ngikutin kapasitas saya yang ungu, kan katanya ungu apa Bu? Nah itu. Saya paling kesinggung kalau ada kembang yang sebutnya janda bolong. Nah. Ibu, dan juga saya paling enak. Paling begitu nggak demen mentang-mentangnya laki. Itu kalau status lakinya dipegangin melulu. Halo, terima kasih ya yang itu mah bukan tanda yang memang harus diterima kasih, memang kewajiban suami sama istri. Atau begitu mah nggak perlu diomong. Kayak anak ngurusin anaknya, terima kasih ya mama, nggak perlu diomong, memang kewajiban mama ngurusin anak. Terima kasih ya, engkaulah segalanya ya. Kata dia main punya laki dia doang. Kalau status jangan begitu, tahu enak yang nggak punya laki. Halo, iya Pak ya. Mentang-mentang suaminya lagi oke, duitnya lagi banyak. Makasih ya. Cinta nggak perlu dipublikasikan. Kemesraan nggak perlu dipublikasikan. Jangan bikin orang enak, jadilah yang bikin orang enak. Ada yang begitu ini status. Nyari lakinya genik disumpahin suwe. Bongan si status melulu, kata dia ada doang yang punya. Betul apa betul? Boleh saja yang gak bagus itu berlebih. Silakan saja status, tapi jangan menyinggung orang lain. Kadang-kadang kalau status tentang apa siapa, status
status sama siapa? Kan yang baca banyak. Biarlah dia benci. Asalkan Tuhan sayang. Atau dianya aja udah benci apalagi. Oh ya Pak ya. Itu punya tetangga rese. Enak gak kira-kira? Muludan kagak mau, nyumbang kagak mau, ngaji. Kebanyakan komen tuh yang komen dia ngomongnya begini, biarkan tetangga pada benci. Yang penting Allah senang. Tetangga aja enak. Betul apa betul Ibu? Janganlah status yang bikin gimana gitu loh. Ribut sama siapa? Jadi yang bacanya gimana? Dia kenapa itu? Status begitu. Emang dia lagi marah sama siapa? Dapat dengar lagi marah sama saudaranya. Iya sama saudara sih kan kebanyakan Bu. Godaannya yang gak dengar sama kita bukan orang yang jauh Bu. Oh, iya Pak ya. Yang gak dengar sama kita problemanya kadang-kadang bukan orang jauh, sama saudara sendiri. Satu kandung. Kita ingat sejarahnya Nabi Nuh saja mengajak anaknya tidak mau beriman kepada Allah. Itu Nabi Nuh. Apalagi kita, Nabi Ibrahim saja munajat kepada Allah. Begitu lelahnya, makanya kalau di makam Ibrahim disunahkan kalimat doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Karena betapa sulitnya, betapa pedihnya perjuangan Nabi Ibrahim pengen punya keturunan. Maka Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Saro, sudah divonis tidak punya anak. Nabi Ibrahim munajat kepada Allah sampai membuktikan kalimat subhanallah karena begitu lelahnya tidak diberikan keturunan. Akhirnya doa Nabi Ibrahim dijawab. Sebelum mendapatkan keturunan dari Siti Saro, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan perempuan cantik Siti Hajar. Dengerin bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Jadi bolehnya bapak-bapak punya bini dua. Ini sebut bapak-bapak ibu di dulu. Bolehnya bapak-bapak punya istri dua. Syaratnya harus lebih cakepan istri muda. Jadi kalau bapak punya istri muda lebih jelek, nggak ikutin ajaran Nabi Ibrahim. Ya Pak ya. Nabi Ibrahim mau menikah lagi dengan Siti Hajar. Siti Hajar konon ceritanya lebih cantik, lebih mempesona, badannya juga lebih langsing daripada Siti Saro. Jangan kesinggung yang gak langsing, yang badan gemuk. Bapak ibu dengerin nih, badan gemuk dikasih kelebihan 3. Dengerin yang gemuk, ada nggak yang gemuk? Halo, Bu, saya juga punya saudara penceramah Bu, Ustazah Hajar Suryani Arif. Makanya saya kemarin ceramah di daerah Serdang, lego ke sana, ada orang datang ke rumah saya, dia kaget. Dulu katanya anaknya masih SD, sekarang anaknya udah jadi sarjana, umur 24 tahun. Pas saya rohmi ke rumah saya, katanya saya mah segini-gini. Kata dia, loh bukan saya sok. Halo? Kata dia dikirain mah nih anaknya udah hampir 15 tahun lebih, dikirain mah tua. Kata dia segini-gini. Berarti awet? Nggak tua-tua katanya, nggak gemuk-gemuk, nggak kurus segini-gini. Dia kaget ketika keluar saya, kok segini-gini juga. Apa rahasianya? Apa Bu? Apalagi bulan mulut makin awet muda aja kan dipoles lagi. Iya Pak ya. Kalau ada duit kan kita demen mau apa-apa. Nanti kalau nggak punya duit mah bagaimana? Mau dan nggak demen Bu, punya duit mah dia nggak percaya. Nggak punya apa-apa lah, makanya saya sering mesen
jadi apa? Dengerin, jangan jadi ambil tol atau dia belum jadi ngasih apa-apa, ambil atau dia gak bakal ngasih apa. Kalau dia nggak pengen jadi apa-apa, enak amat kok jadi apa-apa setelah kebakti apa. Yang sekarang aja nggak begitu. Kalau zaman dulu, oh ya Pak ya, zaman sekarang mah pada begitu semua. Kata ibu yang aja nggak begitu. Dan suka ngalokin, oh ya Pak ya. Bapak Ibu yang dari tadi sampai mana? Siti Hajar, Siti Hajar. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan kita diperintah bergembira dengan adanya Maulid. Nabi penghias nabi, akal atqiya, manusia paling takwa. Kul bi fadlillahi, dengan sebab karuniamu, wa bi rahmatihi, dengan sebab rahmatmu, wa bidzalika falyafrahu, kita dipersilahkan untuk bergembira. Caranya bergembira, kalau mulu dan silahkan pakai baju yang bagus, silahkan seragam beli baju yang bagus, tanda pembuktian cinta kita dengan Nabi. Insya Allah. Jadi kalau mulu dan seragam pakai baju bagus, itu memang diperintah. Masalah bayar terserah Anda. Iya Pak ya Bu. Kadang-kadang ada yang ngalokin, malah ribet, mulu dan pakai seragam. Kenikmatannya beda Bu, kesenangannya beda kalau pakai baju bagus buat kita depan. Kadang-kadang orang ngalokin melulu, ikut seragam enggak beli. Terlagi komen dan ketuanya, warna seragam sih kayak begitu. Udah jangan mikirin orang kayak begitu, beli udah. Oh betul apa betul? Huwa khairun mimma yajma'un. Kita tidak diperintahkan mengumpulkan yang lain, diperintahkan bergembira. Makanya judulnya peringatan, supaya kita ingat Bu, dengan Maulid ingat sejarah Nabi. Memang Nabi adalah akhlak yang baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Sallallahu alaihi. Artinya begini Bu, telah ada di dalam diri Nabi kita Muhammad. Berjanji kan kita dalam rumah Bu, kalau mengundang baca rawi dari assalamualaikum sampai habis. Sekarang mah disingkat-singkat. Tapi zaman dulu mah muludan nggak ada penceramah. Tapi sekarang kita kalau nggak ada penceramah nggak demen. Karena zamannya beda. Kalau dulu mah sayur asam, pakai asam doang, nggak pakai garam, nggak pakai sasa, enak. Pun sekarang mah kalau nggak pakai sasa nggak enak itu sayur asam. Hamba kayak orang jatuh cinta. Kayak orang jatuh cinta ya Bu, betul apa betul? Yang satu ditolak itu kalau ibaratnya sayur asam tanpa cinta sesendirian, hambar namanya Bu, dengan sesendiri. Tadi saya mau nerangin kelebihan orang gemuk. Kelebihan orang gemuk satu, tengetin, nggak pernah dibanting. 2 tahun yang lalu saya pernah ceramah di sini tuh. Di sana bulan Rajab, ingat saya 2 tahun yang lalu. Orang gemuk bersyukur punya badan gemuk. Nanti kalau ribut sama suaminya nggak bakal dibanting. Nggak kayak kemarin si Lesti dibanting masih. Ya si Dede udah tahu dia ngelaporin, sekarang dia yang dasar Dede anak kecil. Dia ngelaporin, dia yang nyabut, nggak punya pendirian. Kalau kayak saya mau begitu, udah sekalian. Kalau kita apa dibanting, jika tidak laki dia doang. Iya Pak ya, betul apa betul? Rumah tangga kan yang dicari kenyamanan Bu. Kenyamanan atau udah nggak nyaman mau udah. Ribet amat, mikul nggak kuat-kuat amat. Halo, Bu. Kadang-kadang orang suka pada ngalokin begini nih. Itu emang dia kenapa udah tua bercerai? Atau dia gak kalau enak gak tua kalau bercerai?
itu kalau udah meninggal nggak bakal jadi pocong. Coba bapak-bapak cariin pocong di sinetron, ada yang gemuk? Pocong yang gemuk nggak ada. Pocong tuh Susana zaman dulu emang gemuk. Nah, yang ketiga, orang yang gemuk dulu udah pernah saya terangin, kalau ruku pahalanya lebih gede daripada yang kurus. Makanya jangan berkecil hati, jangan suka ngalokin orang yang gemuk. Masing-masing punya kelebihan. Ada kelebihannya, semua manusia punya kelebihan dan kekurangan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita peringati Maulid, dan memang kita bersyukur kepada Allah dijadikan Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa kita Maulid? Supaya Allah berikan keberkahan. Kalau rezeki udah berkah mah, kita bisa nyumbang masjid, berinfak. Alhamdulillah. Makanya Bu, orang yang takwa itu nggak segampang yang kita omong. Oh, dia ke masjid melulu, nggak ngasih apa-apa, itu bukan kategori takwa. Ke masjidnya paling rajin, ngajinya paling rajin, tapi ngebagi nggak pernah ngebagi, itu bukan orang yang, itu hanya identitas dia dengan Khalik, tapi tidak identitas dia dengan manusia. Oh, hanya hablum minallah, karena kita butuh bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Karena orang yang terbaik adalah bukan orang yang dekat ke Allah, tapi orang yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling bagusnya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Masjid bagus, manfaatnya banyak, ibadah lebih nyaman. Itu adalah manusia pilihan, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Cuma kadang-kadang begitu yang nyumbangnya banyak nggak ke masjid, betul? Habis dia merepot kerja, ya Pak ya. Maka itu yang dirahmati Allah, tidak lain dengan berkah Maulid. Mudah-mudahan tidak Allah cabut keberkahan dalam muka bumi ini. Amin. Karena di antaranya di dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin halaman 44 ada 4 manusia yang dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengerin, 4 manusia yang dicabut keberkahannya oleh Allah. Jadi pedagang nggak berkah, jadi petani nggak berkah, jadi ojek nggak berkah, jadi guru nggak berkah, jadi apapun dia tidak berkah kalau dia tidak ada yang dalam 4 macam ini. Yang pertama siapa yang Allah cabut keberkahannya di dunia? Arba'atun la syahadata fihim. Yang pertama ahaduhum alladzi yabkhalu bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi. Yang pertama Allah cabut keberkahan orang yang nggak mau bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, nggak mau baca solawat. Ya Pak ya, orang yang nggak mau baca solawat tidak akan diberikan keberkahan. Allah lenyapkan keberkahan di dunianya. Sesakitan melulu, duit nggak punya melulu, hati gelisah, penduduk anungsing melulu, nggak ketemu berkah. Siapa mereka? Orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita, tapi Allah saja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemarin waktu di alam saya udah bilang di ngomong saja ada hadiah. Kalau ada yang mendengarkan sahabat Nabi yang bernama Imam Sufyan Tsauri, ketika sedang melaksanakan hajian, ada seorang pemuda bacaannya hanya sholawat, salawat. Terus beres tahallul ditanya pemuda tadi,
oleh sahabat Nabi Sufyan Tsauri. Kenapa? Selalu selawat punya sejarah saya. Sebetulnya saya pergi haji bukan sendiri, bersama dengan orang tua saya. Namun di perjalanan Allah berkehendak lain, malaikat yang menunggu sudah menyambut nyawanya. Garis miring wafat, meninggal. Makanya kita berdoa, yuk sama-sama, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Mudah-mudahan umur kita pada panjang, Ibu. Bu, iya Pak ya. Betul apa betul? Makanya di dalam lagu sering pada kita bilang, andaiku kapan tiba ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan. Jangan pakai alif tuh, kalau umur jadi makin panjang urusan. Tolong panjangkan umurku. Saya kadang-kadang Ustaz, bapak-bapak kalau nyanyi bukan saya genit, ini bukan bergoyang, bukan genit, ini merefleks. Oh, ya Pak ya. Ini kayak biduan aja pakai busananya kan, kalau biduan mah busananya begini terang-terang. Kalau biduan nggak pakai busana terang, kayaknya bukan biduan. Oh, ya Pak ya. Saya juga banyak yang ngalokin tuh. Dulu ketika suami saya meninggal, saya ada yang ngalokin. Yang ngalokin, saya mau cerita ya orang ngalokin. Oh, katanya begini. Ya, Haji Waspo itu saudara kamu. Oh, kebetulan ada saudara yang diam di mana ngomongin. Haji Waspo yang suka ceramahnya, kalau dandan, aduh, pakai baju glamor. Ya, dia ngalakinnya dalam setahun, ntar kata dia udah kawin lagi, orang kelihatannya genit begitu tuh. Ih, kata saya sembarangannya ngomong. Oh, Ibu, ya Pak ya. Pada ngomong begitu, tapi kemarin saya datang ketika saya ceramah lagi, saya ngomongnya juga keluarga yang ngomong gitu, dengerin Ibu. Alhamdulillah saya 3 tahun gak kepinta walaupun saya genit dan dandannya. Halo? Iya Pak ya. Kadang-kadang yang dandanannya saya pernah bareng ceramah sama ada anak saya ke daerah Keronjo bersama Tangerang. Itu pakai kudungannya sarung Ibu, mukanya nggak berpoles. Anaknya datang belum setahun, mau haul, anaknya datang nyamperin, dia udah kawin lagi, dibawa malakinya ke Solo. Kata anak saya nih amat pandang izin, dia bilang, mama penromannya mah itu kalem. Oh, Ibu, ya Pak ya. Anak saya ngomong romannya itu kalem, kasihan amat Pak ya, itu anaknya sampai datang. Anaknya datang nyamperin, kata ibu sebelah. Itu ngapain sih anaknya datang? Itu saja. Ada yang bilang, itu kan dia kawin lagi jadi dibawa malakinya. Gitu. Jadi belum setahun anaknya yang kawin, maksudnya nanti mau setahun supaya datang kemari, jadi dibawa lakinya yang baru ke Solo. Anak saya kaget, mama, kan mukanya mah kalem. Ih, makanya Bu jangan suka ngelokin kamu. Halo, orang yang dandan melulu kayak emang dia demen, bukan berarti yang dandan melulu genit. Halo, oh ya Pak ya. Saya omong aja nih, alhamdulillah saya 3 tahun gak kegoda. Karena pas yang menggoda aja dia belum pas. Kalau udah pas maka tahu amat punya schedule Allah. Pengennya sih berharap seperti itu, pengennya, tapi kan nggak tahu. Oh, halo. Takutnya atas saya ngomong begini, misalnya saya ceramah di umum, saya nggak mau kawin lagi, misalnya. Tahu-tahu kawin, tadi itu ngomong kemarin hari itu dia ceramah, katanya nggak mau kawin lagi. Pen itu dia kawin. Makanya saya nggak mau ngomong apa-apa. Bu, ya Pak ya. Makanya emang disuruh perempuan mau berdandan. Ini aku saya mesen ke Ibu, kalau Ibu punya suami ganteng, dimesen nih kayak suami ganteng, dengerin. 1, suami ganteng, 2, sholatnya rajin, 3, duitnya banyak, dandan. Oh, dandan, pokoknya dandan sebisa mungkin. Udah ada online ini, kalau ke pasar nggak boleh ada online. Oh, iya Pak ya. Nanti kalau nggak dandan takutnya kebita, kamu banyak yang antri tuh laki begitu mah. Ganteng, kaya, duitnya banyak, yang antri banyak. Nah kalau laki jelek duitnya nggak ada, mau doang mata. Udah nggak kudu ngedoang, nggak kudu dandan. Udah kita yang nasibnya kurang bagus.
bersolawat. Maka kata pemuda tadi, kenapa saya punya sejarah? Orang tua saya wafat di perjalanan, ketika saya mau mandikan tiba-tiba berubah wajah orang tua saya menjadi babi. Saya yakin, saya tahu schedule orang tua saya tahu estafet orang tua saya. Kenapa mukanya berubah jadi babi? Orang tua saya bandel, udah saya bilangin, jadi renten deh. Mukanya di dunia dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anaknya menangis karena melihat keadaan orang tuanya, bapaknya, tidak disebutkan, yang penting orang tua. Menangis ketika menangis mohon pada Allah, datanglah cahaya terang benderang. Atas Samsun, ata nurun uri, ata siru. Anta Samsun bagaikan matahari, anta nurun cahaya nuri. Di atas cahaya siapa pemuda tadi? Dialah Nabi Muhammad. Datanglah cahaya dan Nabi kita Muhammad langsung mengusap wajah orang tua tadi. Seketika itu juga orang tuanya berubah, wajahnya lebih bercahaya. Pemuda tadi bertanya, ada apakah wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, engkau begitu baik dengan orang tuaku, padahal orang tuaku maksiat. Kata Nabi, dia selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Yang dosa melulu aja juga bersolawat tadi kasih pertolongan. Apalagi kita dosa enggak. Kan kita masalah meseling. Oh ya Pak ya. Nih kita nih saya gak kita itu jangan ngalokin saya kan begitu. Kita malah lagi ngajar aja masih ngomongin. Oh ya Pak ya. Makanya dihukumkan makruh kalau kita lagi zikiran, lagi tahlilan ngomong la ilaha illallah. Oh iya. Lagi baca subhanallah wa bihamdihi. Ini itu. Emang kenapa itu dia? Oh, ya Pak ya. Ngaji belum datang juga dari tadi. Kalau lagi zikiran, makruh ngomong. Ini malah lagi zikiran ngomong lagi aja. Ini kita begini amat ya. Halo, ya Pak ya. Ini kenapa ini panas melulu ini? Kita masih bersyukur Bu. Kita bersyukur coba di Palestina orang Islam. Ya Allah, bukan hanya panas yang membentang, tapi dirinya tidak nyaman, dibunuh oleh orang-orang Israel. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Israel dapat azab dari Allah. Orang-orang yang gedek sama orang Islam, yang benci sama ulama, mudah-mudahan di dunia diberi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa orang yang tidak diberikan keberkahan di dunia? Alladzi ada itu la yajibul muadzin, orang yang kamu menjawab suara azan. Kadang-kadang kita mendengar suara azan di sebentar lagi, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibu bukannya jawab Allahu akbar, Allah. Ya, mau baru udah azan, ya Pak ya Bu. Sekarang azan asar jam 3 kurang 17 menit atau 20 menit. Ya, baru sembahyang. Loh ibu yang sembahyang yang biasa tengah 3 enak tau Bu. Bu, yang sembahyang biasa tengah 3 enak. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, pakai mengenal baca dan istighfar. Langsung suara azan. Berarti yang sholat asar yang tampil, sekarang biasanya sholat duhurnya setengah. Ya Bu ya, oh ya Pak ya. Masih bagus tak Bu, setengah 3 gak ketimbang kagak sholat. Ya Pak ya, betul apa betul? Yang ketiga, siapa orang yang tidak diberikan keberkahan? Adalah orang yang gak mau nolongin orang. Ada berita muludan, mau belakang budak ya? Karena orang yang budak beneran itu dari Allah, tapi kalau belakang budak bahayanya lebih besar. Ya Pak ya. Padahal tahu, tapi belakang nggak tahu. Yang lebih parah orang yang belakang nggak bener, padahal dia nggak bener. Belakang bener, padahal dia nggak
Oh, iya Pak ya. Kalau kita masih banyak yang ngasih tahu, justru itu orang baik. Ciri orang baik banyak yang ngasih tahu. Berarti kalau orang nggak ada yang ngasih tahu, itu cirinya orang nggak begitu baik. Karena orang pada takut ngebilangin dia. Karena dia mah kalau dibilangin mah, dia mah oh, iya Pak ya. Po, jangan begitu po. Udah apa? Lu pakai mikirin kok urusinnya di dulu. Ya oh, ada yang begitu ada? Mana dia orangnya? Sadar aku nggak boleh begitu kita hidup, Bo. Iya Pak ya. Karena kita hidup pasti butuh orang lain. Nggak sendirian kita hidup, perlu perbantuan orang lain. Maka semakin banyak kita menolong orang lain, semakin banyak Allah menolong terhadap kita. Jadi hitung-hitungan malaikat matematika Allah tidak akan terkurang dengan mata-mata kita. Semakin banyak ibu melegain jalan, jalan legain jalan, jalan legain. Ini mah di mana-mana jalan pada sepi, pagar pada tinggi. Halo, ya Pak ya, jatuh tanah pada di orang lain. Main habisin aja jatuh airnya kemana? Itu rumah mentang-mentang karena dia. Jatuh air dia nggak pikirin. Oh, ngebangun rumah harus luas dong. Pandangannya harus lihat kiri kanan. Jatuh airnya kemana? Main habisin aja. Ya Pak ya. Tidak memberi kesempatan, tidak memberi ruang pada orang lain, maka Allah pun tidak akan memberi pada diri dia. Semakin ibu menyempitkan jalan, semakin disempitkan rezekinya oleh Allah. Betul? Mentang-mentang punya duit ya. Sekarang orang ngebangun hanya sih nggak kayak dulu waktu ngebangun nggak dihabisin. Ada penopi yang dia supaya jatuhnya bisa kayak yang lain. Ini mau dihabisin semua. Oh, halo, ya Pak ya. Nggak memikirkan terjatuh airnya ke orang lain. Orang seperti itu akan dipersulit oleh Allah karena dia mempersulit orang lain. Sekarang begitu. Coba dari mana-mana. Apalagi Cina. Perubahan gitu loh. Kalian orang ganteng makin padahal. Kayak sinetron sekarang gak kan di RCTI ada tuh lumayan karena pemeran utamanya ganteng. Yang cinta tanpa karena si Baskaranya manis. Halo. Si Baskaranya manis. Itu perempuannya yang si Muna direbutin itu si Muna. Sama si Ganin sama si Baskara udah bukan bini gak masih demen aja. Halo, ya Pak ya. Ya Bu ya. Ada sinetron cinta tanpa karena. Habis cinta tanpa karena ada lagi tuh sinetron loh, itu mah ada kalah ribut melulu. Si Arga ada lagi yang selingkuh, jangan bercerai bunda. Terbelelok lagi ke situ lagi. Jadi si Nabila capek jasa kemarin kan belum dilawan ya. Kapan senangnya si Nabila? Oh, udah lagi sering temennya masih banyak kagak teman ya. Oh, iya Pak ya. Yang keempat, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah. Orang yang tidak mau berdoa habis sholat, maka kita banyak berdoa habis sholat supaya Allah berikan keberkahan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita datang bersama-sama di Masjid Al-Makmur, rezeki kita juga makmur. Ibu menyumbang harta untuk maulid, menyumbang semuanya dibalas oleh Allah dengan limpahan harta yang berlimpah ruah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jalan-jalan ke hutan jati, cakep. Itu apa itu? Ibu yang dirahmati Allah, mantap dulu. Jalan-jalan ke hutan jati. Kalau lapar silakan beli. Kalau memang ibu simpati, Haja Waspa Kamila siap menanti. Ya, bapak-bapak nanti kalau mau ngawinin silakan panggil saya. Kalau mau 7 bulan panggil siapa tuh anaknya rada-rada mirip. Bapaknya kemana, ibunya kemana kan begitu. Dah memanggil Haja Waspa aja lah. Kali aja anak gua kayak dia. Oh ya Pak ya. Dia macam ceramahnya. Kalau yang demen
ditemenin, saya nggak mau mikirin yang gak demen. No. Yang gak demen mah bukan kita nyarinya kejelekan kita dulu. Salam dulu, bagusan akan diceritain ya Bu ya. Ibu mari sama-sama kita baca Fatihah dengan berkah suratul Fatihah segenap penitia penyelenggara Maulid Nabi Baitul Makmur. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlimpah, Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah luaskan rezeki. Juga kita semua yang hadir, bapak-bapak yang hadir semua, mudah-mudahan Allah nasibkan yang bagus, Allah nasibkan yang bagus, Allah nasibkan yang bagus, Allah nasibkan yang bagus. Al-Fatihah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi